Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, persis seperti bacaan Injil, pernah juga ada umat yang bertanya kepada saya, Romo, kalau di Katolik hukum soal bagi waris itu bagaimana? Hukum soal bagi waris? Saya mengatakan di gereja Katolik tidak ada hukum bagi waris itu. Yesus cuma mengingatkan kita satu hal, jangan serakah. Udah, untuk warisan silahkan, memakai hukum apapun juga, hukum adat boleh, hukum nasional boleh, dan lain sebagainya. Tetapi itu tadi, jangan serakah. Ya. Kalau engkau sudah merasa dirimu berkecukupan, kau melihat saudaramu yang lebih membutuhkan, engkau memberi lebih banyak kepada saudaramu juga tidak apa-apa. Berikan saja, jangan serakah. Di Keuskupan Bandung ada divisi bantuan hukum. Bapak Uskup pesannya untuk semua kasus hukum boleh dibantu kecuali dua. Satu, orang yang minta cerai, ya, itu tidak. Ya, tetapi kalau orang yang terdampak dari perceraian, ya boleh dibantu. Misalnya saya tidak mau cerai, tetapi pasangan saya menghendaki cerai, dan pasangan saya sudah mendaftarkan sampai ke pengadilan. Apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak kehilangan habis-habisan semuanya? Kalau saya diamkan, bisa habis-habisan saya dengan keputusan pengadilan. Tapi kalau saya yang seperti ini boleh dibantu. Tetapi kalau saya datang, saya mau menceraikan pasangan saya, bagaimana caranya? No. Yang kedua, persoalan hukum yang kedua yang tidak bisa diterima adalah persoalan bagi waris. Tampaknya Bapak Uskup hanya mengikuti kisah Injil ini. Ya. Karena pembagian warisan itu tidak serta-merta itu harus sama rata, sama jumlah, sama rasa. Tidak harus seperti itu. Karena ya itu tadi, yang lebih ditekankan itu adalah belas kasih, jangan serakah, jangan tamak satu dengan yang lain. Ya, maka bagikanlah dengan sebaik-baiknya. Tapi yang lebih dalam daripada itu semua, dan juga yang lebih dalam yang ingin diwartakan oleh Yesus itu adalah pertama-tama soal warisan. Warisan itu pertama-tama itu bukanlah hak, tetapi anugerah. Warisan itu adalah anugerah. Suatu kali dalam perjalanan begitu, satu keluarga di dalam mobil, ya, bapak, ibu, ada 3 anak, ya, 2 perempuan, 1 laki-laki. Ya, dalam perjalanan si bapak itu bertanya, kalau kamu pikir papa mama sekarang kerja keras, cari uang banyak sampai berkecukupan, mungkin juga rada berlebih ini, kamu pikir untuk siapa nanti? Anaknya yang cowok langsung ngomong, ya untuk kita-kita lah, untuk anak-anaknya nantilah. Sang bapak langsung menjawab, no, enggak, tidak sama sekali. Papa, mama bekerja mencari uang itu tidak untuk kamu. Loh, untuk siapa? Ya untuk papa mama sendiri. Tetapi kamu anak-anak papa mama, kamu membutuhkan untuk belajarmu, studimu, untuk keperluan hidupmu, papa mama akan memberi, akan memfasilitasi dengan baik. Tetapi jangan berharap, jangan berpikir bahwa nanti dapat warisan berlimpah-limpah. Enggak, itu nanti tergantung papa mama. Papa mama mau memberikan itu kepada siapapun juga, itu tergantung papa mama. Engkau tidak memiliki hak sedikit pun mengatur itu.
Di samping sang papa ini ingin memicu dan memacu anaknya untuk tekun belajar mengusahakan hidup yang baik, yang benar, tetapi sekaligus juga menyadarkan kalau toh nanti aku mendapat warisan itu adalah anugerah, bukan semata-mata itu adalah hakku. Maka sekarang sudah mulai banyak dan saya kira baik. Para orang tua itu sudah mulai menuliskan warisan. Warisannya nanti akan dibaginya itu bagaimana. Ya, selama dia masih hidup, warisannya itu apa saja, terus nanti pembagiannya bagaimana. Orang tua sudah mulai membuat seperti itu di hadapan notaris, sangat baik. Karena dari pengalaman seringkali juga terjadi yang namanya warisan yang melulu kemudian hanya dipandang sebagai suatu hak, itu mengakibatkan pertikaian, perpecahan persaudaraan, bahkan bisa terjadi sampai pada pembunuhan antar saudara. Peristiwa Kain dan Habel terjadi. Maka para orang tua itu sudah mulai. Maka para orang tua di sini yang mempunyai warisan, baik, tidak usah takut. Harta benda yang ada pada dirimu itu adalah milikmu. Maka mulailah direncanakan warisan ini nanti bagaimana dan lain sebagainya. Yesus menegaskan persoalan bagaimana orang untuk kemudian menggunakan kekayaan itu. Ya, jangan hanya menjadi kaya karena berlimpahnya harta, tetapi dengan berlimpahnya harta itu, jadikanlah hidupmu pun juga kaya. Kita juga miris ya, kalau mendengar ada orang, dia itu kaya, tapi pelitnya minta ampun. Dia itu kaya, tapi ke orang lain kejamnya minta ampun. Kita miris kalau mendengar ada komentar orang seperti itu. Wah, dia kaya, murah hati lagi. Ya. Hidup itu kemudian sudah menjadi bernilai lain, ya, ketika ada komentar seperti itu ya. Dia kaya, murah hati lagi. Ya, tidak awal, tetapi murah hati, penuh dengan empati. Kekayaan kemudian digunakan untuk kemudian menjadi pewartaan belas kasih Allah, untuk kemudian menjadi pernyataan belas kasih Allah. Ya. Maka ini yang oleh Yesus sendiri disebut kaya di hadapan Allah. Dan puncak siapakah orang yang kaya di hadapan Allah? Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri itu adalah orang yang kaya di hadapan Allah. Apa yang tidak dia punyai? Semuanya ada pada dirinya. Bahwa dunia, bahkan dunia pun diciptakan bagi dirinya. Ya. Tetapi dia meninggalkan keilahiannya itu, kealahannya itu. Ya. Keilahian, ya, harta yang hanya dipeluk untuk dirinya sendiri kemudian menjadi tanpa makna. Tetapi kemudian ketika itu ditinggalkan dan dibaktikan bagi penyelamatan banyak orang, maka hidup itu kemudian menjadi semakin bermakna. Bacaan-bacaan hari ini semakin menyadarkan kita ke arah itu. Ya, sebagaimana tadi saya ungkapkan dalam kata pengantar, jangan jadikan hidupmu itu sia-sia. Hidup itu menjadi sia-sia ketika fokusnya, dasar dan arahnya itu fokusnya hanya pada dirimu saja, diriku saja. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus, kita disadarkan
arahkanlah hidupmu pada Kristus, termasuk segala yang ada pada dirimu, arahkanlah untuk pemuliaan nama Kristus, di mana Kristus berada, duduk di sebelah tangan Allah. Dengan demikian, maka hidup kita akan menjadi semakin bermakna. Karena aku sadari betul hidupku adalah anugerah Tuhan, maka aku baktikan juga kepada sesama demi kemuliaan Tuhan. Mari kita bawa hidup kita satukan dengan persembahan Yesus di altar salib, karena dengan demikian hidup kita menjadi semakin bermakna bagi sesama dan juga bagi Allah. Tuhan Yesus memberkati.